Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bangsal Studio Audio Podcast Kisah-kisah Misteri. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan kembali membacakan lagi sebuah kisah misteri dan kisah nyata. Dan video kali ini adalah video yang bersumber dari akun Twitter dan ditulis oleh akun Twitter Zero Point. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bareng-bareng. Siapa yang tak terkejut, juga hati mana yang tak ciut, begitu melihat bendera kuning berkibar tepat di depan rumah. Tertulis nama Siti Marsiah binti Suyanto. Tubuhku saat itu melemas ketika usai membaca nama lengkap ibu yang tertulis di bendera duka tersebut. Aku tinggal di lingkungan padat penduduk. Sejak bapak pergi ke negeri seberang mengadu nasib di perantauan, keluargaku menjadi keluarga yang cenderung tertutup. Ibuku sehari-hari sibuk bekerja di pabrik dan tak punya waktu untuk bersosialisasi dengan tetangga seperti dulu. Aku melangkah ragu menuju rumah. Kakiku bergetar, dan setibanya di teras, tubuhku langsung didekap oleh Bi Yani yang menangis terseduh. Aku masih tak mengatakan apapun dan tak ingin percaya pada siapapun. Bagiku, ini terlalu mendadak. Aku pun mendesak melangkah lurus ke dalam rumah untuk memastikan jasad siapa yang sebenarnya sedang terbaring, tertutup oleh kain di ruang tengah itu. Darahku bersir ke kepala, jantungku berdegup cepat. Sesuatu yang tertahan kini terpecah membuncah bersama tangis yang tak lagi bisa kubendung. Di hadapanku terbalut kain tubuh lumlai berwajah pucat dan mata tertutup dari seorang wanita parubaya yang baru pagi tadi masih kucium punggung tangannya. Tak kusangka pelukan hangat diawali hari bukan sekedar ucapan hati-hati di jalan, melainkan merupakan salam perpisahan untuk terakhir kali dari ibuku. Ibu sudah tidak ada, Riz. Kena serangan jantung pas lagi kerja di pabrik, ucap Biani memegang kedua pundakku. Ibu kan gak punya penyakit jantung, Bu, jawabku histeris. Kepergian ibu yang terlalu mendadak dengan alasan yang bagiku tidak bisa diterima oleh akal menyisakan banyak pertanyaan tercecer. Seorang laki-laki parubaya berjanggut tebal mengenakan pakaian duka serba hitam menghampiriku. Beliau memperkenalkan diri sebagai teman ibu, namun wajahnya asing karena ini pertama kali kami bertemu. Tenang, sabar, ibumu gak kemana-mana, bisiknya sembari memelukku. Sebelum aku melanjutkan cerita, sebelumnya perkenalkan, namaku Haris. Saat peristiwa ini terjadi, usiaku masih 14 tahun. Kala itu aku duduk di bangku kelas 2 SMP. Sejak bapak menjadi TKI, aku tinggal bersama ibu, kakak perempuanku, dan adik laki-lakiku yang masih berusia 3 tahun. Selepas meninggalnya ibu, mbahku untuk sementara tinggal di rumah membantu mengasuh adik. Aku tidak sepandai Bang Jero dalam merangkai kata. Terima kasih kepada Bang Jero yang sudah memperbaiki, bahkan menyusun ulang tulisanku agar mudah dipahami dan agar yang membaca dapat ikut terbawa dalam suasana yang aku rasakan. Aku tidak tahu dari mana harus memulai cerita ini, tapi yang pasti kala itu kepergian ibu yang secara tiba-tiba mengejutkan semua pihak. Kami semua masih tidak percaya kalau ibu sudah benar-benar tidak ada. Bahkan setelah jenazahnya dimakamkan, adikku masih saja rewel mencari-cari ibu. Namun rentetan peristiwa yang terjadi setelah hari pemakaman ibu sempat membuatku percaya bahwa ibu benar-benar masih ada. Malam itu, seluruh saudara-saudaraku masih berkumpul di rumah. Kami merencanakan tahlil bersama untuk mendoakan ibu. Namun pria parubaya berjanggut yang kutemui siang tadi datang bersama 4 orang lain yang juga mengaku sebagai teman ibuku. Pak, Bu, saya
izin. Amanat dari almarhum, baiknya hari ini kita mendoakan almarhum secara tertutup saja, hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat. Kita lakukan tradisi menyusur tanah dahulu, dan tahlilannya bisa dimulai besok. Entah amanat apa yang dimaksud, hanya saja kalimat itulah yang aku ingin ingat dan dilontarkan oleh kakek tua berjanggut yang belakangnya diketahui bernama Pak Agus. Setelah berunding, keluargaku akhirnya menyetujui. Acara nyusur tanah sebetulnya hampir sama dengan tahlil pada umumnya, namun biasanya dilakukan secara intim atau tertutup tepat di hari orang tersebut meninggal, dan ditambah ritual budaya tertentu yang ikut disematkan. Di keluargaku tidak ada yang pernah melakukan nyusur tanah, maka dari itu pimpinan acara diserahkan ke Pak Agus untuk mengimami prosesi nyusur tanah tersebut. Di antara rekan-rekan lain, Pak Agus nampak sebagai sosok yang paling dituakan. Mereka terlihat mematuhi, dan segan kepada Pak Agus. Selepas Isya, acara nyusur tanah pun dimulai. Terlihat Pak Agus membakar buhur sebagai pembuka, yang mana aromanya begitu semerbak, menambah kesan sakral. Ayat-ayat doa dikumandangkan, tentu ditujukan untuk almarhum ibu. Kami semua hikmat dalam duka. Namun malam itu, aku merasa suasana menjadi mencekam, dan ada segedir takut yang mencuat. Aku merasa di rumah ini sangat ramai, bahkan terasa penuh sesak. Pandangan mataku tertuju pada kaki Intan, kakakku itu. Memang salah satu orang yang paling histeris dan terpukul oleh kepergian ibu. Aku melihat Kak Intan tertunduk dengan pandangan kosong. Di kening dan wajahnya banjir oleh keringat yang menetes, menggumpal seperti orang sakit. Aku khawatir, namun tak lama kemudian Kak Intan menangis terseduh, tetapi lidahnya tetap membaca kalimah-kalimah doa. Kepala Kak Intan mulai bergoyang, mengayun ke kiri dan ke kanan hingga membawa separuh badannya ikut bergerak. Dia nampak hanyut dalam lantunan doa. Namun semakin lama gerakannya semakin cepat. Kak Intan menjadi terlihat sangat aneh. Tiba-tiba dia menyeringai tajam. Kedua bola matanya menilik ke sekitar. Suara lantunan doa Kak Intan semakin keras dan sangat fasih, bahkan tanpa membaca buku panduan kitab. Sebaliknya suara Pak Agus menjadi kecil dan semakin lama tak terdengar lagi. Dia justru memperhatikan Kak Intan. Suara dan gerakan tubuh Kak Intan semakin cepat tak terkendali. Pak Agus kemudian dengan sigap menghampiri Kak Intan dan memegang kepalanya. "Intan." Pak Agus mencoba mengajak Kak Intan berbicara. Semua pasang mata teralih ke arah Pak Agus dan Kak Intan saat itu. Seketika mereka pun berhenti mengaji dan suasana menjadi sangat hening. Namun Kak Intan mendongakkan kepalanya dan balik menatap Pak Agus. Dia tersenyum, kemudian melanjutkan membaca kalimah-kalimah doa seorang diri dengan suara berat dan nada mengayun memekik. "Astagfirullahaladzim, siapa kamu?" Raut kepanikan terlihat jelas di wajah Pak Agus. Agus, lanjutkan mengaji. Kak Intan menyentak Pak Agus, kemudian dia menyeringai. "Kami semua menuruti mengaji," ujar Kak Intan yang sudah dipastikan sedang dirasuki oleh makhluk gaib. "Wahai makhluk Allah, siapa kamu?" tegas Pak Agus. "Saya Siti," jawab lugas Kak Intan dengan suara berat dan menyentak. Makhluk yang merasui Kak Intan mengaku sebagai ibu. Aku tak berkutik, aku ketakutan. Di satu sisi waktu itu, aku meyakini bahwa Kak Intan benar-benar dirasuki oleh ibuku. Tapi kenapa ibu mengucap kata-kata kami semua? Itu mempunyai arti yang bersifat banyak. Makhluk lain yang tak kasat mata juga hadir di sini. Jujur, aku benar-benar takut. Bahkan bila mengingat kejadian itu,
Aku masih merinding sampai sekarang. Wajah Kak Intan begitu pucat dan nampak mengerikan malam itu. Pak Agus tak berkata barang sepatah kata pun. Kedua matanya menatap penuh Kak Intan, namun garis wajahnya mengisyaratkan kalau Pak Agus seperti terkejut oleh suatu hal yang mana hanya dirinya yang mengetahui. Berikutnya, sapuan cepat tangan Pak Agus di wajah Kak Intan seketika membuat Kak Intan terkulai lemas dan roboh ke lantai. Kak Intan tak sadarkan diri. Acara nyucur tanah pun seolah seperti dipercepat dan ditutup dengan singkat oleh Pak Agus. Setelah itu, Pak Agus dan rombongannya seperti tergesa-gesa berpamitan. Kemudian malam itu menjadi awal mula dari rentetan teror dan kejadian aneh menimpa kami, bahkan juga satu kampung. Hari baru dimulai. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada lagi sapa hangat atau pengingat dari seorang ibu yang mengayomi. Peristiwa Kak Intan di malam nyusur tanah tadi meninggalkan banyak pertanyaan juga ketakutan bagiku. Sudah hari keempat, tapi Kak Intan masih berperilaku aneh seperti bukan dirinya. Aku dan adik dilarang oleh Mbah untuk mendekati Kak Intan. Entah apa alasannya, Mbahku hanya bilang Kak Intan masih belum sehat dan masih terbaring lemas ditemani Mbah di kamarnya. Di dapur, aku pernah tak sengaja melihat Kak Intan memakan kembang yang seharusnya untuk kuburan ibu. Kak Intan memakan kembang-kembang itu dengan lahap. Namun begitu melihatku, raut wajahnya langsung berubah seperti marah. Kemudian Mbah datang dan buru-buru membawa Kak Intan ke kamar. Sejak Kak Intan sakit, Mbahku tidur menemani Kak Intan di kamarnya. Sedangkan aku sekamar dengan adikku. Kami memiliki ranjang susun. Aku tidur di bagian atas, sedangkan adik berada di ranjang yang ada di bawah. Seperti malam-malam sebelumnya, malam ini aku juga masih tidak bisa tidur cepat. Meski sudah dilapisi selimut, tetapi mataku masih terjaga mengawang menatap ke langit-langit rumah yang tampak dekat dari tempat aku terbaring. Sejak kepergian ibu, aku merasa asing di rumah sendiri. Setiap sudut di rumah ini menjadi tampak menyeramkan. Tiap malam, aku sering mendengar suara-suara aneh, seperti wanita merintih dan suara ibu memanggil-manggil. Ada juga suara kaset jadul yang terputar sendiri memainkan lagu favorit ibu yang biasa didengarkannya. Lagu itu kini terputar lagi. Seseorang seperti sedang menyalakan kaset di kamar ibu, padahal kamar ibu sudah dibiarkan kosong. Mbah mengembok kamar ibu dengan alasan agar tidak ada barang yang diambil dulu sebelum bapakku pulang ke rumah. Bulu remaku meremang hebat, disusul oleh rasa takut yang menyerang kuat. Aku berbalik telungkup menutupi kepala dan kedua telingaku dengan bantal. Suara lagu klasik itu terdengar semakin keras. Jelas sekali suara itu bersumber dari kamar ibu yang terletak di ruang sebelah kamarku. Aku mendengar suara langkah kaki menyeret datang mendekat berjalan di lorong depan kamar. Aku mendengarkan suara langkah itu dengan seksama, berharap itu adalah suara langkah mbahku. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. "Mbah, Kak Intan? Mbah?" Aku memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban apapun. Terdengar suara engsel pintu membuka secara perlahan. Aku pun mengintip. Pintu kamarku memang terbuka setengah, namun tidak ada siapapun. Terdengar lagi suara langkah kaki cukup keras, namun suaranya berjarak, terkesan bertempo lambat. Aku balik menutupi wajahku lagi dengan bantal, namun lagu-lagu itu suaranya berhenti di depan pintu kamarku. Kemudian aku berusaha untuk mengintip. Betapa terkejutnya
ketika aku lihat dari balik sela pintu yang terbuka setengah, berdiri sosok pocong berwajah hitam yang menatapku dengan tajam. Sosok pocong itu lebih tinggi dan lebih besar dari ukuran manusia pada umumnya. Tubuhku lemas, aku ingin berteriak keras namun sulit sekali untuk bersuara. Badanku mematung kaku. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan ialah hanya membalikkan kepala menutupi wajahku dengan bantal. Napasku tersengal-sengal berderu cepat. Aku benar-benar panik ketakutan. Aku juga kepikiran adik yang ada di kasur bawah. Setelah lama terbujur kaku di balik bantal, aku menarik napas panjang memberanikan diri menoleh lagi ke arah pintu itu. Napasku terlepas lega begitu melihat sosok pocong itu sudah tidak ada lagi di depan pintu kamar kami. Aku mendengar suara adikku mendengkur. Aku melongokkan kepala ke bawah untuk memeriksa keadaan adikku. Namun, aku malah mendapati penampakan yang membuat kedua mataku terbelalak. Ada sosok ibu yang sedang memeluk adik mengeloninya, dan wajah ibu menatap ke arahku sembari tersenyum, menyeringai lebar dengan kedua mata yang melotot. Bersamaan dengan itu, lagu klasik dari kaset favorit ibu berputar lagi. Kali ini suaranya sangat kencang mengetuk gendang telingaku. Refleks mataku terpejam, kemudian berteriak sekencang-kencangnya memanggil mbahku. Kemudian suara derap langkah berjalan cepat menuju ke arah kamarku, dan aku mendengar suara adik menangis. Tetapi aku masih tidak berani membuka mata sampai suara mbahku dengar menenangkan. Haris, Haris, kenapa kamu? Mbahku menepuk-nepuk kepalaku. Aku pun kemudian membuka mata, lalu turun ke bawah, kemudian menangis memeluk mbahku. Malam itu, aku belum berani menceritakan apapun, tetapi aku meminta mbah untuk tidur bersama kami di kamar. Lalu kami pun tertidur berdesakan di satu ranjang bertiga bersama adik. Malam itu ialah awal mula dari rentetan teror ibu dan belasan makhluk lainnya yang juga ikut meneror seisi rumahku. Terlebih sejak kepulangan bapak ke rumah, teror semakin menjadi yaji, hingga kembalinya Pak Agus yang menyatakan ibu ingin membawa kami satu keluarga untuk ikut dengannya ke akhirat. Tidak hanya keluargaku, tetangga-tetangga kampungku hingga tukang nasi goreng mengaku melihat penampakan ibu dalam rupa yang menyeramkan. Teror ini berlangsung selama 40 hari sejak ibu meninggal, dan kami meyakini sosok yang mengganggu kami bukanlah ibu, melainkan jin jahat yang memanipulatif. Karena semua kehidupan ialah fana, namun memori akan terkenang abadi membekas tanpa lekang oleh waktu, dan mereka kerap kali menggunakan emosi dan memori manusia untuk menyerupai dengan tujuan menyesatkan manusia itu sendiri. Pagi itu aku tidak berangkat sekolah, badanku seketika demam dan menggigil, serta ingatan mengerikan mengenai sosok yang kutemui tadi malam masih terbayang jelas menari-nari di kepalaku. Hari ini bapakku pulang. Pesawatnya mendarat pukul 9 pagi. Seharusnya dia sudah sampai. Assalamualaikum. Salam suara yang kurindukan. Benar saja, sosok yang dinanti telah tiba. Sudah hampir 2 tahun tidak bertemu bapak. Rasanya banyak sekali hal yang ingin kutumpahkan melalui satu pelukan pertama yang mengaliri air mata berarti sejuta makna. Sungguh rindu sekali. Pak, Ibu. Ucapku terputus. Tubuhku langsung didekat erat oleh bapak yang juga ku tahu menahan tangisnya demi terlihat tegar, agar kami anak-anaknya juga mencontohnya untuk menjadi kuat atas peristiwa ini. Tak apa, Riz, ibu sudah tenang. Dia pasti tersenyum melihat kita, bisik bapak di telingaku. Pandangan bapak menyerot tajam ke arah pintu kamar ibuku. Pakaian bapak tampak lusuh. Kedua matanya sembab, lengkap dengan lingkaran hitam. Di balik sosok raganya, ada lemah yang menyentuh ruang paling inti dalam batin yang coba dia tutupi.
Bahkan bapak masih sempat membawakan mainan yang baru dia beli untuk menghibur adikku. Senyuman hangat yang dia tampilkan mewakili citra yang ingin digapai, bahwa semua seolah baik-baik saja. Bapak pun beranjak ke kamar Kak Intan untuk memeriksanya. "Kak, Bapak pulang," sapa bapakku. Kak Intan tak menjawab barang sepatah kata pun, bahkan menoleh saja tidak. Pandangan mata Kak Intan kosong menatap ke sudut di dinding kamar. Kian hari kondisi Kak Intan justru semakin mengkhawatirkan. Wajahnya pucat, bibirnya pun sudah berubah berwarna kebiruan. Bapak menghampiri ranjang Kak Intan. Bola matanya basah oleh genangan air mata yang sekuat tenaga dia tahan. "Kak, mau makan apa kamu?" tanya bapak dengan suara bergetar sembari mengusap kening Kak Intan. Aku berdiri di pintu memperhatikan mereka. Entah mengapa kala itu aku tak memiliki keberanian untuk mendekat. Bagiku, Kak Intan menjadi asing dan terlihat menakutkan. Sudah beberapa hari ini Intan gak mau makan kalau nggak aku yang nyuapi. Terang mbahku. Ngomong juga enggak. Kadang dia ketawa sama nangis sendiri. Tambah mbah menjelaskan kondisi Kak Intan kepada papaku. "Mungkin Intan sangat terpukul, mbah. Selama ini kan dia anak perempuan satu-satunya dan yang paling dekat juga ke ibu," tanggap bapak menampik dengan nalar. Mbah langsung tertegun seperti tidak puas dengan respon bapak terhadap situasi ini. Bapak mengalihkan perhatian dengan mengajak aku dan adik belanja ke warung di ujung jalan. Adikku tersenyum lebar menyambut ajakan bapak. Alih-alih naik kendaraan roda 2, kami bertiga memilih berjalan kaki. Perjalanan kami beberapa kali terhenti karena beberapa waktu bertemu dengan warga, dan mereka pun bertegur sapa dengan bapak layaknya kawan lama yang tak pernah berjumpa. Namun satu hal yang membuatku tak nyaman ialah sepanjang jalan banyak pasang mata yang memperhatikan kami dengan tatapan intimidasi, serta desas-desus suara di belakang yang seolah membicarakan kami. Bapakku sangat ramah kepada setiap orang yang ditemuinya saat berpapasan di jalan. Kami pun tiba di warung besar yang menjual aneka kebutuhan pokok dan jajanan paling lengkap di kampung ini. Warung tersebut adalah milik Pak RT. "Wah, Pak Tanto, kapan sampai, Pak?" sapa Pak RT yang kebetulan melayani kami. "Baru saja, Pak," jawab bapakku sembari tersenyum. "Pak Tanto, bisa bicara sebentar di dalam?" ajak Pak RT pada bapakku. Sebagai seorang warga, tentu bapak menyetujui ajakan Pak RT tersebut. Kami pun masuk ke dalam rumah Pak RT, duduk berjejer di sofa ruang tamu milik beliau. Kemudian secangkir kopi yang diseruput Pak RT membuka percakapan di hari itu. "Sebelumnya saya turut berduka cita atas kepergian Ibu Siti ya Pak," jeda Pak RT. "Tanpa mengurangi rasa bela sungkawa, saya perlu menyampaikan hal ini Pak, karena menyangkut dengan kenyamanan warga, dan saya juga tidak mau kalau nanti ada salah satu warga yang tersudutkan oleh tudingan yang belum tentu benar adanya." Pak RT menghela nafas panjang untuk mengusir ragu. "Kami semua tahu bahwa Ibu Siti telah berpulang dan jenazahnya juga sudah dimakamkan. Namun beberapa warga mengaku kalau masih melihat Bu Siti, Pak," kata Pak RT berbicara terbata. "Jadi begini ceritanya. Setelah hari pemakaman Ibu Siti Marsiah, fenomena mistis tidak hanya terjadi di malam nyusur tanah ataupun di rumah mereka saja, sebagaimana yang dialami oleh Haris dan Intan, melainkan juga terjadi di lingkungan sekitar kampung mereka. Dan di bagian ini merupakan rangkuman rentetan peristiwa berdasarkan kesaksian warga yang melapor ke Pak RT Sempetat. Pertama yaitu suatu malam
Ibu Ratna, salah satu tetangga Ibu Siti, sedang tertidur bersama satu anaknya yang masih balita. Malam itu, sang suami yaitu Pak Didin pulang terlambat karena suatu urusan pekerjaan yang menuntutnya untuk lembur. Rumah Ibu Ratna memiliki halaman yang cukup luas, tertanam beberapa tanaman hias, satu pohon mangga besar dan 4 pohon pisang yang tumbuh subur di pekarangan depan rumahnya. Letak rumah Ibu Ratna tepat di depan atau berhadapan-hadapan dengan rumah Ibu Siti. Tengah malam, cuaca mendadak mendung, lebih gelap dari biasanya tanpa kehadiran bias cahaya bulan. Angin berhembus dingin menelisik masuk lewat celah-celah jendela. Dari dalam satu kamar terdengar kencang suara tangis orang anak. Ibu Ratna pun lalu bergegas ke dapur untuk membuatkan sebotol susu untuk anaknya. Kemudian sang anaknya didekapnya untuk diminumkan susu. Namun anak itu terus menangis tak berhenti. Mulutnya tertutup rapat seakan menolak susu yang diberikan. Ibu Ratna tampak kebingungan pada waktu itu, karena tak biasanya sang anak menangis menjerit seperti ini. Di luar rumah, angin terlihat berembus kencang hingga mampu meruntuhkan beberapa ranting pohon mangga miliknya. Ibu Ratna kemudian meraih ponsel untuk menghubungi Pak Didin, suaminya. Namun panggilan tersebut dijawab oleh operator seluler yang menyatakan nomor Pak Didin tidak dapat dihubungi. Kemudian Ibu Ratna dikejutkan oleh jendela kamarnya yang terbuka sendiri. Semakin terasa hembusan angin begitu kencang menyingkap gorden. Sembari menggendong sang anak, Ibu Ratna kemudian menutup jendela dengan satu tangannya. Beberapa menit dia menimang, akhirnya anak tersebut sudah lebih tenang. Bu Ratna kemudian membaringkannya di ranjang. Dia merasakan kepalanya begitu berat, keningnya basah oleh keringat dingin. Perasaan resah dan gelisah menyelimuti batin Bu Ratna pada malam itu. Pikiran dan hatinya sibuk menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Namun dengan sigap, naluri nalarnya menepis segala praduga-praduga atas kemungkinan terburuk. Segera Bu Ratna merapal doa kepada Yang Kuasa agar dilindungi dari segala mara bahaya. Kini pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran kepada Pak Didin, suaminya, yang mana sampai pukul 1 dini hari masih belum juga pulang. Bahkan tak biasanya tanpa kabar seperti malam itu. Setelah lelah meladeni gejolak di perasaan sendiri, akhirnya Bu Ratna menemukan titik nyaman untuk terlelap. Namun, baru beberapa saat matanya terpejam, suara tangisan perempuan merintih terdengar dari arah pekarangan depan rumahnya. Suara rintihannya itu kian jelas ketika Bu Ratna menajamkan telinganya untuk memastikan, dan suara itu terdengar tak asing baginya. Darah Bu Ratna berdesir seketika. Rasa getir ketakutan mulai menyerangnya bersama rasa cemas tak beralasan. Bu Ratna mencoba mengatur tempo detak jantungnya yang berdegup lebih cepat. Perlahan dia melangkah ke arah jendela untuk sekedar memastikan. Dalam satu hela napas, tangannya menyingkap gorden jendela tersebut. Kedua mata bola Bu Ratna terbelalak dan lututnya melemas begitu melihat sosok yang berdiri di tengah pekarangannya. Tepat di bawah pohon pisang, berdiri sosok Ibu Siti Marsiah mengenakan baju serba putih dengan rambut kusut tergerai melotot tajam ke arahnya. Sontak, dengan refleks, Bu Ratna menutup kembali gorden lalu segera beranjak ke ranjang untuk memeluk anaknya. Malam itu terasa lebih panjang. Waktu berdetak lebih lambat. Ibu Ratna terus gelisah, cemas bercampur rasa takut yang membuatnya sulit tidur di sisa malam itu. Hingga di waktu menjelang subuh, Pak Didin tiba di rumah. Ibu Ratna masih tak berani menceritakan apapun ke suaminya sampai keesokan pagi menjelang. Dan dia pun membicarakannya bersama para tetangga lain di warung Pak RT ketika sedang belanja bahan-bahan makanan untuk mereka. Di luar dugaan, ternyata beberapa warga lain juga mengaku mendengar suara rintihan serupa yang disinyalir sebagai suara dari Ibu Siti Marsiah yang sudah meninggal. Tak butuh waktu lama,
Kejadian yang dialami oleh Bu Ratna ditambah pengakuan warga lain itu tersebar dari mulut ke mulut, kemudian mengaung di satu kampung lengkap dengan bumbu-bumbu gosip yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Tak hanya sampai di situ, hanya berselang 1 hari, Mang Atmo, seorang penjual nasi goreng langganan, mengaku melihat wujud Ibu Siti Marsiah sedang duduk di kursi teras rumahnya. "Bu, nasi goreng, Bu," tawar Mang Atmo ke sosok Ibu Siti yang menurut pengakuannya berwajah pucat seperti orang yang sedang sakit. Sosok Ibu Siti Marsiah itu tak menjawab tawaran Mang Atmo. Dia hanya terduduk kaku dengan wajah yang tertunduk. Kemudian Mang Atmo tanpa sengaja melihat bendera kuning yang sama terpasang di halaman rumah Ibu Siti. Spontan, dia membaca nama yang bertulis di bendera kuning tersebut, Siti Marsiah binti Suyatno. Itulah beberapa kejadian yang dialami oleh para warga yang dilaporkan kepada Pak RT. Setelah menceritakan hal-hal tersebut, kemudian Pak RT pun berkata, "Tanpa bermaksud apapun, maaf kalau saya lancang, Pak. Saya menyarankan kalau bagaimana jika kita adakan lagi pengajian tahlil di rumah Bapak, mengundang para warga untuk sekedar mendoakan almarhum Ibu Siti agar terhindar dari fitnah," tutup Pak RT. "Baik, Pak. Terima kasih informasi dan sarannya," balas Pak Tanto, ayahku, sembari tersenyum. Kemudian kami semua berpamitan. Dalam langkahnya kembali ke rumah, tampak jelas pikiran Pak Tanto mengawang jauh bersama banyaknya pertanyaan di kepala. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak perbincangan terakhir dengan Pak RT, hari itu ayahku menjadi lebih banyak diam dan menyendiri di kamar almarhum ibuku. Entah apa yang dilakukannya di sana, tapi yang pasti Haris dan adiknya dilarang untuk mengikuti ataupun menyusulnya masuk ke dalam ruang kamar tersebut. Berikutnya di bagian ini adalah bagian yang merupakan kisi-kisi atau rangkuman cerita yang terjadi berikutnya, yaitu berisi teror yang semakin menjadi-jadi. Satu persatu alasan dibalik peristiwa itu pun mulai terungkap, hingga dikaitkan dengan sebuah kelompok sekte sesat. Singkat cerita, Intan kehilangan kendali sadarnya. Dia bertingkah laku layaknya hewan buas yang kerap kali mengamuk. Setelah itu, kejadian Haris menemukan banyaknya penampakan, dan yang paling mengerikan ialah ketika dia melihat segerombolan pria berpakaian serba hitam dan berkulit gosong sedang berdiri mengitari kasur almarhum ibunya yang sedang berbaring di atasnya. Termasuk Pak Tanto, bapaknya, ada di antara mereka. Hingga teror puncak ketika sosok makhluk bengis berwujud ibu itu mengejar Haris dan adiknya untuk memaksa mereka ikut mati. Kelanjutan kisah setelah kematian ibu ini sudah ditulis dalam versi e-book secara rinci dan lengkap dengan gambar ilustrasi berdasarkan kejadian yang terekam, dan terdiri dari total 40 halaman. Jika berminat, kalian bisa langsung mengklik link yang sudah ada di deskripsi. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan kisah horor ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jangan lupa nantikan kisah-kisah horor berikutnya di Bangsal Studio Audio Podcast Misteri.